Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang perbuatan syirik. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Reski Afriuni, NIM 2020203886231027. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan, yaitu pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah, yaitu perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, demi Allah, sesungguhnya orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Al-Quran dengan sihir itu, maka tidak akan mendapatkan bagian atau keuntungan di akhirat. Dan yang ketiga, Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukum mati terhadap tukang syirik ini telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi, yaitu Umar, Hafsah, dan Junduh. Macam-macam syirik dilihat dari sifat dan tingkat saksinya. Syirik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zahirun jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Kedua yaitu syirik akbar batinun khafi atau tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah karena menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Dan macam-macam syirik yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil,
Syirik asgar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik ashar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Contoh perbuatan syirik ashar antara lain bersumpah dengan nama selain Allah, yang kedua keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki dan iri hati, dan yang terakhir menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri perilaku orang yang berbuat syirik. Pada masa pemerintahan Fir'aun, dari kaum Fir'aun kita dapat menarik pelajaran bahwa yang disebut syirik bukan hanya sikap seseorang yang mengagung-agungkan sesuatu dari kalangan sesama makhluk, termasuk sesama manusia atau kultus, tetapi syirik juga meliputi sikap mengagung-agungkan diri sendiri, kemudian menindas harkat dan martabat sesama manusia, seperti tingkah diktator dan tiran. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ini sama sekali tidak dalam kegagalan atau perkasaan, melainkan justru dalam kehinaan yang lebih mendasar, karena dia diperhamba oleh nafsunya sendiri untuk berkuasa dan menguasai orang lain. Inilah keadaan Fir'aun yang kemudian mengalami hukum Tuhan yang tragis dan dramatis, dan dia baru insyaf setelah malapetaka menimpa, namun sudah terlambat. Quran Surah Yunus ayat 90. Sekian dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.